Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam sebuah riwayat oleh Imam At-Taj As-Subuki mengatakan bahwa Islam itu adalah berupa ibadah jasmani dan tidak dianggap kecuali dengan iman. Sedangkan iman itu merupakan kepercayaan di dalam hati, juga tidak dianggap kecuali disertai dengan ucapan lidah terhadap dua kalimat syahadat. Sekilas kalimat ini biasa-biasa saja, akan tetapi kalau kita kaji maknanya secara lebih mendalam, maka kalimat ini memiliki makna yang sangat besar, yang cukup mendalam. Coba kita perhatikan, beliau mengatakan Islam itu adalah ibadah jasmani. Jadi Islam ini adalah merupakan syariat. Rukun Islam itu syarat dengan syariat. Rukun Islam itu syarat dengan perbuatan fisik dan perbuatan tubuh manusia. Ibadah salat yang kita lakukan adalah merupakan syariah. Ibadah puasa yang kita lakukan adalah merupakan syariah. Zakat yang kita tunaikan adalah merupakan syariah. Haji yang kita lakukan adalah merupakan perbuatan syariah. Semuanya adalah merupakan perbuatan tubuh, perbuatan jasmani. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi di sini bahwa kendati pun kita rajin melaksanakan ibadah salat, walaupun kita puasanya luar biasa, Senin Kamis kita kerjakan, haji berkali-kali kita ke Baitullah, zakat begitu besar harta yang kita keluarkan untuk zakat kita, bahkan sedekah kita. Akan tetapi ketika ibadah jasmani ini tidak diimbangi dan tidak diikuti dengan iman, maka seluruh kegiatan atau seluruh amalan yang berupa amalan jasmani tadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh yang bersifat syariah, amalan-amalan syariah yang kita kerjakan harus diikuti dengan iman, kepercayaan dan keyakinan. Tanpa itu semua, maka seluruh yang kita kerjakan tadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari kalimat pertama, Islam berupa ibadah jasmani dan tidak dianggap kecuali dengan iman. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa iman itu merupakan kepercayaan di dalam hati dan juga tidak dianggap kecuali disertai dengan ucapan lidah terhadap dua kalimat syahadat. Nah, jadi iman ini merupakan kalimat hati, perbuatan hati. Tetapi perbuatan hati ini, walaupun hati kita meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hati ini meyakini tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan fisik dalam bentuk perbuatan lidah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka iman yang kita pegang nonsen. Iman yang kita akui dalam hati kita tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi sia-sia. Maka kaitan antara Islam dengan iman ini sangat erat, tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka dari itulah dalam hadis yang kita bacakan pada kajian sebelumnya mengenai rukun agama, ini semakin memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa
ternyata memang betul bahwa rukun agama ada 3 dalam agama kita. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman, dan yang ketiga adalah rukun ihsan. Ketiga-tiganya harus berjalan seiring, tidak boleh satu persatu, akan tetapi semuanya harus saling menopang antara satu sama lain. Saudara-saudari sekalian, kemudian Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, baik itu ahli hadis maupun ahli fikih, bahwa orang yang beriman dengan hatinya tetapi tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lidahnya tanpa ada halangan, maka dia tetap akan kekal dalam api neraka. Ini memperkuat pentingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, Imam Nawawi merupakan ulama yang sangat terkenal dan ulama termasyhur pada masanya. Beliau mensyariatkan agar untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala harus dinyatakan dengan lidah, bukan cuma hati. Nah, walaupun memang terkait dengan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, jadi ada pendapat yang lain. Antara lain pendapat-pendapat yang ada terkait dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk mengakui tentang keesaan Allah. Di antaranya ada mengatakan bahwa disyariatkan bagi tiap orang kafir yang akan masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi tidak diharuskan mengucapkan kalimat asyhadu. Ya, tetapi dia cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pendapat pertama. Jadi orang yang ingin masuk Islam, orang kafir yang ingin bertaubat, ingin jadi mu'allaf, ingin masuk Islam, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Islamnya sudah sah. Tidak perlu mengawali dengan kalimat asyhadu yang bermakna aku bersaksi atau aku bersumpah. Dan demikian penjelasan dalam kitab Ar-Raudhah. Akan tetapi walaupun ada pendapat seperti ini, kemudian ulama mutaakhirin bermufakat mengatakan bahwa kalimat itu tetap menjadi syarat. Ya, jadi perbedaan ini dari ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengucapkan kalimat asyhadu bagi orang kafir yang hendak masuk Islam itu tetap menjadi syariat. Artinya kalimat kedua ini tidak sah imannya seseorang yang kafir ketika dia hendak memeluk Islam hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah tanpa diawali dengan kalimat asyhadu. Maka bunyinya dia harus mengucapkan kalimat utuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pendapat yang kedua. Asyhadu atau a'lamu belum dapat dianggap sebagai muslim, dan utamanya bagi orang yang akan masuk Islam supaya mengucapkan kalimat tersebut. Nah, jadi tidak boleh tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu artinya aku bersaksi, aku mengetahui, dan aku menjelaskan. Jadi kalimat asyhadu ini mempunyai multi makna. Dia merupakan kalimat pengakuan kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan kalimat pengakuan bahwa aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah. Ya. Ini juga merupakan kalimat pengakuan bahwa aku mengetahui dan aku menjelaskan bahwa benar tiada Tuhan yang harus disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi serta menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah merupakan benar-benar utusan Allah, pesuruh Allah. Nah, juga disyariatkan supaya tertib antara kedua kalimat ini, ya, sebab beriman kepada Nabi sebelum beriman kepada Allah, dan tidak disyaratkan berturut-turut antara kedua kalimat atau berbahasa Arab meskipun ia dapat berbahasa Arab. Artinya bahwa yang terpenting sebetulnya di sini adalah menggunakan kalimat yang difahami. Nah, jadi ini pendapat yang ketiga. Jadi pendapat ketiga ini tidak mesti harus berbahasa Arab. Ya, tetapi menggunakan kalimat yang dia fahami. Kalau kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, kalau bahasa Makassar menggunakan bahasa Makassar. Nah, jadi yang disyaratkan yakni mengerti apa yang diucapkan itu, bahwa tiada yang disembahnya dengan sebenarnya kecuali Allah. Ya. Jadi tiada yang disembah kecuali Allah yang tunggal dan Maha Esa. Dan bagi orang musyrik, di samping mengucap dua kalimat syahadat itu harus menambah dengan pernyataan, dan aku telah kafir pada semua yang telah aku persekutukan sebelumnya. Nah, jadi maknanya bahwa bagi orang yang musyrik, ya, dia harus menyatakan dirinya kafir dari perbuatan yang lama. Jadi kafir itu artinya ingkar. Jadi maknanya mengatakan bahwa dia mengingkari perbuatan-perbuatan yang lama. Nah, dia mengingkari bahwa apa yang dilakukan sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak benar. Lalu dia kemudian mengakui akan keyakinan yang baru yang ia imani, bahwa itulah merupakan keyakinan yang terbaik, keyakinan yang benar yang datang dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini demikian keterangan dalam kitab Ar-Raudah dan kitab Al-Ubab. Dan ada pendapat yang tidak mensyaratkan kata-kata tambahan itu. Ya, jadi pendapat keempat tidak mensyariatkan tambahan untuk orang musyrik tadi. Ya, tetapi bagaimanapun intinya semua sepakat bahwa hati ini harus disertai. Ya, hati ini harus meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini tidak boleh kita permainkan. Yang menentukan segalanya adalah hati kita, tetapi untuk memberikan pengakuan, karena agama ini bukan hanya sebatas membayangkan, bukan hanya sebatas perasaan, tetapi agama ini merupakan satu keyakinan yang harus kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan, paling tidak diawali dengan perbuatan lidah dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian kajian kita pada episode kedua ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.